Selamat datang di Novelidia. Saya Nadia Apriliani. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menemani waktu Anda dengan cerita-cerita fiksi ataupun nyata yang pernah terjadi di kehidupan sekitar kita. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita horor, romance, thriller yang berjudul The Fable Doctor, karya Novelidia. Selamat mendengarkan. Meninggalnya 3 orang dokter di Rumah Sakit Umum Kota Sukabumi masih menjadi misteri. Setiap tengah malam, CCTV rumah sakit menangkap kejadian yang sangat janggal di beberapa tempat bagian rumah sakit. Terlihat seperti ada seseorang yang mengejar, namun CCTV tidak menangkap apapun selain seorang dokter yang berlari ketakutan hingga berujung kematian tragis dengan cara melompat dari lantai 5 gedung rumah sakit. Hal itu terjadi pada semua dokter yang menjadi korban dari peristiwa pembunuhan yang belum diketahui apa penyebabnya. Episode 1. Aku adalah sebagian kecil dari masalahnya. Aku iri melihat orang lain yang berjalan normal dengan kedua kakinya. Aku pun iri dengan orang lain yang berkumpul dan tertawa di setiap menitnya. Ya, inilah aku, berjalan dengan satu kaki dan tidak mempunyai banyak teman. Aku hanya memiliki satu orang sahabat. Dan jika dibandingkan dengan sahabatku yang satu ini, penderitaanku tidak ada apa-apanya. "Hei Ri, belum pulang? Nunggu aku pulang ya?" Tanya Rani yang menghampiriku dengan senyum percaya dirinya. Dan meskipun aku sedang membayangkan sesuatu, tapi kedatangan Rani tidak membuatku terkejut. Karena suara khas dari putaran 4 roda kecil dari papan skateboardnya yang terdengar dari kejauhan. "Geser dikit dong kakinya, aku mau duduk," lanjut Rani. "Gak juga kok, emang aku lagi pengen sendiri aja. Kamu selalu duduk dari lahir, tidak pernah berdiri. Kenapa sekarang bilang mau duduk?" Jawabku dengan sedikit candaan yang mungkin menurut orang lain itu berlebihan. Kita berdua adalah seorang berkebutuhan khusus atau sering juga dipanggil difabel. Aku dan Rani bersekolah di SMA 11 Kabupaten Sukabumi. Salah satu sekolah favorit di Kabupaten Sukabumi. Semua siswa di sekolah ini adalah orang-orang normal, kecuali aku dan Rani. Aku dan Rani berbeda 1 tahun. Minggu depan, Rani akan menghadapi ujian nasional dan meninggalkanku sendiri sebagai orang yang berkebutuhan khusus di sekolah ini. Sepertinya sebentar lagi aku punya teman bukan hanya cacat fisik nih, tapi juga gangguan jiwa. Ujar Rani kepadaku yang sedang duduk melamun di bangku taman sekolah dan memeluk sebatang tongkat usang. "Akhir-akhir ini kamu kelihatan bingung, Ri. Kenapa?" Tanya Rani. "Gak juga kok, cuma minder aja. Otot tangan kamu lebih gede daripada punyaku." Senyum kecil candaku kepada Rani. "Iyalah, tahu yang punya kaki mah bebas mau ngomong apa juga." Jawab Rani dengan raut wajah iri. Tapi dia sudah terbiasa dengan hinaan, karena tidak memiliki kedua kakinya sejak lahir. Hanya setengah dari panjang pahanya itulah yang dia sebut kaki. Dan jika kedua tangannya diluruskan ke bawah,
akan lebih panjang tangannya daripada panjang badan sampai kaki atau pahanya itu. Sedangkan aku hanya memiliki kaki kiri karena kecelakaan saat aku berumur 2 tahun yang menyebabkan kaki kananku terpaksa harus diamputasi. Itu tongkat udah mau patah, Ri. Tongkat baru kamu kemana? Tanya Rani. Gak aku bakalan pakai tongkat ini sampai bener-bener rusak. Jawabku sambil memeluk erat tongkat usang pemberian Rani. Cie-cie pacaran sama tongkat? Ujar Rani dengan tepukan ke paha kiriku karena posisi Rani sekarang duduk di papan skateboardnya yang berada di kaki kiri bawahku. Rani memilih menggunakan papan skateboard karena menurut dia itu membuatnya lebih bebas bepergian kemanapun yang dia mau. Dia hanya perlu duduk di papan skateboardnya dan mengayuh dengan kedua tangannya. Dan jika menaiki tangga pun, dia menggunakan tangannya sendiri untuk berjalan naik dan menyelipkan papan skateboardnya di tas. Karena dia tidak ingin membuat orang lain merasa kesusahan karena dirinya. Aku tersadar di pertengahan pertunjukan ronggeng monyet dengan suasana pedesaan yang khas. Tercium aroma dari berbagai pepohonan sekitar dan suara binatang seperti kumbang yang bersuara nyaring. Kenangan bersama Rani 7 tahun lalu terulang lagi di benakku. Karena yang memainkan ronggeng monyet itu adalah ayah Rani. 3 Mei 2017, aku sudah menjadi dokter di Rumah Sakit Umum Kota Sukabumi selama 2 tahun setelah aku menyelesaikan S2 di Jakarta. Cita-citaku dan Rani adalah menjadi dokter dengan tujuan berbeda. Aku yang bertujuan ingin menunjukkan cerahnya siang hari dan indahnya matahari terbenam di sore hari kepada ibuku yang tidak pernah tahu tentang itu sejak ia lahir. Dan tujuan Rani untuk menyembuhkan ibunya yang terkena penyakit tumor di kaki yang dialami ibunya sejak Rani duduk di bangku SMA. Aku pun melanjutkan perjalanan pulangku dan meninggalkan pertunjukan ronggeng monyet itu. Ari! Terdengar seperti ada seseorang yang memanggilku dari belakang. Tapi aku menghiraukannya karena terdengar samar dan mungkin saja aku salah mendengar. Ari! Kedua kalinya panggilan itu terdengar dan akhirnya aku pun membalikkan badanku untuk melihat siapa yang memanggil. Dan ternyata itu adalah suara Pak Rahmat, ayahnya Rani. Oh iya, ada apa Pak? Maaf, saya kira tadi bukan Bapak yang memanggil. Ujarku kepada Pak Rahmat. Iya, gak apa-apa nembe uiti pada melan sanes. Bertanya dalam bahasa Sunda yang artinya, baru pulang dari pekerjaannya ya? Iya Pak, jawabku sambil tersenyum sopan. Oh, harusnya kamu sekarang pulang bareng Rani ya? Cuma sayang, Rani belum pulang sampai sekarang. Ujar Pak Rahmat dengan raut wajah yang tersenyum menyembunyikan kesedihannya. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena takut salah berbicara dan akan menambah luka dari keluarga Rani. Udah mau pulang, Pak? Aku berusaha untuk menyudahi pembahasan soal Rani. Iya, sudah sore, kasihan Ibu Rani sendiri di rumah. Jawab Pak Rahmat yang sedang menggendong kandang monyetnya. Setelah 5 menit berjalan dengan obrolan basa-basi biasanya, rumahku pun sudah tinggal beberapa langkah lagi. Karena rumahku dan rumah dari keluarga Rani tidak begitu jauh.
hanya berbeda RT di Karawang Salabintana, Kabupaten Sukabumi. Aku pun menawarkan Pak Rahmat untuk istirahat di rumahku sebelum dia pulang. "Masuk dulu ke rumah, Pak. Ngopi dulu di sini." "Tidak usah, terima kasih. Kasihan si Joni udah ngantuk." Joni adalah nama monyetnya. "Titip salam saja ke orang tua AA. Maaf belum bisa balas kebaikannya yang sudah ikut merawat Rani dari kecil. Dan titip salam juga untuk Rani ya, A. Bapak pulang dulu, assalamualaikum." Aku tidak bisa mengeluarkan kata-kata untuk membalas perkataannya selain waalaikumsalam. Mungkin Pak Rahmat sudah sampai rumahnya, tapi aku masih terdiam kaku di depan rumah karena perkataan terakhirnya. Kali ini aku tidak memutar jalan pulangku. Tidak seperti biasanya, aku selalu ingin melewati rumah Rani sepulang aku kuliah dan bekerja. Karena hari ini, aku bertemu dengan Pak Rahmat dan tidak mungkin aku mengambil jalan pulang memutar yang menimbulkan kecurigaan dan akan membuat obrolan semakin panjang. Bukannya aku tidak mau untuk bersilaturahmi dengan keluarga Rani, tapi aku hanya tidak ingin berbohong soal apa yang aku ketahui tentang Rani. Beberapa kali aku sering melihat dan mendengar ibu-ibu yang sedang bergosip di warung depan rumah Rani. Dan kemarin sore, terakhir kali aku melewat rumah Rani, aku melihat Pak Rahmat yang sedang berbelanja di warung terlibat percakapan dengan ibu-ibu itu. Bu Mia, tahu nggak Bu, kalau Pak Faisal mau nikah lagi sama si Siti anaknya Pak RT? Setahu saya sih, Pak Faisal itu suaminya Bu Dian ya. Bu Dewi tahu dari mana? Kemarin saya lihat dengan mata kepala sendiri Bu, Pak Faisal keluar dari rumah Pak RT dan Pak RT-nya itu didampingi oleh si Siti. Seperti mengantar kepulangannya Pak Faisal gitu. Setahu saya sih. Pak Rahmat baru pulang Pak? Tanya Bu Dewi ke Pak Rahmat yang hendak ingin berbelanja di warung itu dan memotong pembicaraannya dengan Bu Mia. "Iya Bu," jawab Pak Rahmat yang terlihat seperti tidak ingin menanggapi Bu Dewi dan Bu Mia yang sedang bergosip. Mungkin jika dihitung kasar, 2 dari 10 kali aku melewati rumah Rani dan sekaligus melewati warung itu, ibu-ibu itu sedang membahas tentang Rani. Wajar saja jika tanggapan Pak Rahmat kepada ibu-ibu itu dingin. Dengan beberapa helai dedaunan yang dianggap obat tradisional untuk penyakit ibunya Rani, dan kantong kresek kecil yang berisikan beras dan 1 telur, Pak Rahmat meninggalkan warung itu dengan diantar gosip ibu-ibu mengenai Rani. Dari mulai kepergian Rani pertama kali meninggalkan rumah untuk cita-citanya menjadi dokter, sampai pembahasan 2 tahun Rani tidak pernah pulang lagi ke rumahnya. Aku sebagai sahabat Rani dari kecil merasa sedih melihat dan mendengarkan percakapan mereka itu. Apalagi keluarga Rani sendiri yang selalu berhadapan langsung dengan mereka. Aku sudah tidak bisa membayangkan perasaan sedih seperti apa yang mereka rasakan selama ini. Di hari-hariku berikutnya, aku hanya beraktivitas seperti biasanya. Berangkat kerja jam 8 pagi, menangani pasien-pasien di rumah sakit, dan pulang jam 3 sore. Namun ada yang berbeda setelah bertemu dengan Pak Rahmat waktu itu. Aku sudah tidak mau untuk mengambil jalan memutar lagi, karena banyak sekali faktor yang membuat aku berhenti untuk melewati rumah Rani. Hari Jumat pertengahan bulan kelima di tahun ketiga aku menjadi dokter di Rumah Sakit Umum Kota Sukabumi,
ada beberapa keanehan yang tidak wajar terjadi di rumah sakit. Aku sedikit merasa diasingkan oleh dokter dan perawat di sana, yang biasanya bertegur sapa saat berpapasan di lorong-lorong rumah sakit. Dan hanya satu orang yang bersikap seperti biasanya, yaitu Rahma. Perawat yang lebih lama 1 tahun dariku berada di rumah sakit ini. Dari pertama aku bertugas di sini, hanya dia yang mau bersahabat denganku. Tetapi hari ini dia terlihat sedikit berbeda, seperti ada yang dirahasiakan dariku. "Woi!" Dengan teriakan keras, aku mencoba mengagetkan Rahma dari arah belakangnya. Dan benar saja dugaanku. Ada sesuatu yang dirahasiakan. Semua orang yang ada di kantin itu adalah dokter dan beberapa perawat, karena memang kantin itu dikhususkan untuk pegawai rumah sakit. Dan semua orang yang mendengar teriakanku terkejut dan melihat ke arahku dengan tatapan yang sangat tidak menyenangkan. "Ada apa nih, Mak?" Tanyaku serius dan menghiraukan ekspresi kaget Rahma yang biasanya selalu membuatku tertawa terbahak saat melihatnya. "Udah ketemu Pak Kepala, Ri?" Tanya Rahma dengan raut wajah serius dan tidak menjawab pertanyaanku. "Belum, emangnya ada apa?" Jawabku sedikit kebingungan. "Aku tadi disuruh Pak Reja untuk manggil kamu menghadap. Tapi aku cari kemana-mana gak ketemu juga. Aku kira kamu sudah menghadap. Coba menghadap Pak Reja dulu, nanti kali aja aku bisa bantu sesuatu," jawab Rahma. Dengan perasaan tidak enak, aku pun langsung bergegas untuk menemui Pak Kepala Rumah Sakit, yaitu Pak Reja. Lorong demi lorong aku lewati tanpa mempedulikan sekitar. Di langkah kaki kiriku hanya ditemani dengan segudang pertanyaan di dalam pikiranku. Kenapa? Ada apa? Apa aku... Sepanjang jalan aku hanya memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk. Dari mulai aku melakukan kesalahan, sampai apa yang akan aku alami ke depannya. Sampailah aku di depan pintu ruangan kepala rumah sakit. Aku pun mulai mengetuk dan membuka sedikit pintunya. "Silakan masuk." Mendengar jawaban itu, aku masuk ke ruangan dan menutup pintu rapat-rapat karena aku tidak ingin ada orang yang mendengar percakapanku dengan Pak Reja di dalam ruangan. "Silakan duduk, Pak Ari." Mendengar perkataan itu dari Pak Reja, dalam hatiku bertanya, kenapa hari ini semua orang memasang raut wajah yang serius? "Pak Ari, mulai minggu depan Anda saya tugaskan untuk menangani pasien di rumah sakit kabupaten ya. Demi kebaikan Anda dan kita semua, saya tidak mau mendengar kata penolakan dari Anda. Beberapa alasan saya tidak bisa sampaikan, jadi saya harap Anda bisa mengerti. Pimpinan rumah sakit kabupaten sudah menunggu kedatangan Anda di sana hari Senin. Jadi saya harap Anda tidak mengecewakan lagi. Mungkin cukup segitu yang bisa saya sampaikan. Semangat terus untuk berbuat kebaikan dan menolong orang lain. Saya duluan ya, ada rapat lagi. Terima kasih." Tidak ada ruang untukku menjawab. Memulai dan langsung diakhiri dengan tepukan ke pundakku. Melewati lorong-lorong rumah sakit dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Apa salahku? Karena aku tidak merasa pernah berbuat salah. Kata tidak mengecewakan lagi dari Pak Reja membuatku merasa seperti sudah melakukan kesalahan besar yang sudah berefek kepada dokter atau pegawai-pegawai lain. Tidak ada yang salah tentang penempatan.
Dimanapun itu, selama aku bisa menolong orang lain dan mewujudkan harapanku untuk menyembuhkan ibuku, aku pasti akan senang. Tapi jika caranya seperti ini, aku merasa tidak pantas untuk menjadi seorang dokter. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi sehingga menimbulkan masalah seperti ini. Aku mempercepat langkahku menuju Rahma, karena aku rasa dia pasti tahu sesuatu. Aku kembali ke kantin bertemu Rahma dan tanpa banyak bicara, aku langsung menariknya ke tempat yang mungkin tidak akan ada orang yang mendengar. Di bawah pohon besar taman belakang rumah sakit sedang sepi. Tidak banyak orang yang lalu lalang di area itu karena tempat itu terletak bersebelahan dengan ruangan mayat. Aku sudah bertemu Pak Reja. Kamu tahu kan kamu harus ngomong apa? Tanyaku ke Rahma dengan perasaan campur aduk tidak jelas. Belakangan ini ada beberapa keluarga dari pasien membuat keluhan ke pihak rumah sakit terkait lambatnya penanganan kepada pasien. Dan kemarin diadakan rapat dokter kecuali kamu. Karena kamu dianggap sebagai akar dari masalah ini. Jadi rapat kemarin menjadi rapat tertutup. Awalnya aku gak ada kecurigaan soal adanya rapat itu. Tapi sudah aku mendengar kalau rapat itu rapat tertutup dan ada dokter yang tidak diundang, aku mulai penasaran dengan rapat itu dan bertanya kepada beberapa dokter yang sudah mendapatkan undangan. Dan ternyata benar aja. Kamu sendiri yang gak diundang ke rapat itu. Sore sebelum aku pulang, aku putuskan untuk menguping pembahasan rapat dari ruangan sebelah. Dan hasilnya, sekitar 80% dokter yang ikut rapat setuju kalau kamu diberhentikan menjadi dokter. Dan sisanya tidak setuju karena memaklumi kekurangan kamu. Jadi keputusan Pak Reja bagaimana setelah kamu menghadap tadi? Mulai hari Senin, aku ditugaskan di rumah sakit kabupaten. Mendengar penjelasan dari Rahma, aku mulai bisa terima dengan masalah ini. Dan perkataan Pak Reja untuk kebaikan Anda dan kita semua, itu mungkin memang yang terbaik untukku. Memang, aku merasa sedikit kesal karena kekuranganku dijadikan alasan untuk sebuah kesalahan. Dan aku juga baru merasakan bagaimana sahabatku dulu memperjuangkan masalahnya yang sama tapi berujung kekecewaan. Ri, gimana? Udah ketemu Pak Reja? Pertanyaan dan tepukan dari belakang itu membuatku terkejut. Dan saat aku melihat ke arah samping kiri dan melihat siapa yang bertanya, ternyata yang bertanya adalah Rahma. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai selesai dan terima kasih juga yang sudah like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.